Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Jadi pagi hari ini kita akan bahas masalah pengapian teman-teman, pengisian ya. Jadi di sini motor atau media kita adalah motor Jupiter Z teman-teman. Yang di sini kata yang punya motor aki baru tapi cepat ngedrop katanya ya. Nah, jadi sekarang ini kita share-share aja sih sebenarnya teman-teman, karena sudah saya cek juga di Kiprok gitu ya. Tapi saya akan berbagi teknik-teknik ya untuk cara pemeriksaan kalau aki motor yang cepat soak ataupun pengisian yang kurang bagus. Jadi di sini langkah-langkah pemeriksaan sistem pengisian ya teman-teman pada Jupiter Z ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ke materinya ya. Oke teman-teman, jadi ini kondisi aki seperti ini ya. Ini sudah saya ganti untuk rumahan sekring teman-teman, karena tadi nggak pakai rumah sekring ya. Nah, yang ini akinya memang masih kelihatan bagus ya teman-teman di sini. Nah, cuman kalau yang saya lihat di sini adalah kiproknya yang merek biasa ya, atau yang murah begitu ya teman-teman. Jadi kalau di sini, kalau saya pribadi ya di bengkel, kalau di bagian pengisian, pengapian itu usahakan pakai yang original ya. Termasuk juga untuk kiprok teman-teman. Di sini untuk kiprok Jupiter teman-teman ada dua fungsi utama yaitu pertama adalah untuk sistem pengisian. Nah, setelah terjadi sistem pengisian, maka pengapian juga akan diambilkan dari aki ya teman-teman. Jadi fungsi besarnya itu, fungsi utamanya itu sangat vital ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai kiprok yang imitasi, tentu proses pengisian kurang maksimal, entah itu aki soak begitu teman-teman ya. Jadi di sini cara pemeriksaannya teman-teman, di sini saya gunakan apometer ya. Ini apometer saya pakai yang digital ya. Jadi biar lebih gampang aja ya teman-teman. Baik, sebelum kita tes hidupkan, kita cek dulu teman-teman akinya. Jadi di sini saya setting ke 20 volt DC ya teman-teman, karena yang akan kita cek ini adalah aki 12 volt ya. Kalau kira-kira di apometer teman-teman itu tulisannya 15 volt teman-teman, berarti pakai yang 15 volt ya teman-teman. Intinya di atas apa yang akan kita ukur ya. Kalau 12 volt aki yang kita ukur, maka settingan di selektor di apometer kita arahkan ke 15 volt DC atau 20 volt DC, atau ada juga yang 50 volt DC ya teman-teman, tergantung tulisan di apometernya ya. Ini karena yang paling mendekati adalah 20 volt, berarti saya tuliskan itu 20, selektornya saya arahkan ke 20 volt DC ya teman-teman. Oke, saya cek dulu. Ini kita hidupkan. Kita sambung teman-teman di sini. Teman-teman bisa lihat di sini di apometer 8,97 ya. Artinya tegang atau polnya ya teman-teman. Ini 8,97 volt. Ini dalam kondisi motor mati ya. Saya hidupkan kunci kontak teman-teman. Saya hidupkan kunci kontak langsung ke 1,80-an ya. Untuk akinya baru kunci kontak aja yang hidup teman-teman. Ini kalau biasanya yang seperti ini itu sudah mengarah ke aki yang sudah rusak ya. Tapi kita cek dulu ya teman-teman. Dangkar, sekarang hidupkan dangkar ya. Sebentar dulu. Starter nih. Ya, sebentar dulu. Oke teman-teman. Jadi kita hidupkan sekarang motor ya, sambil kita jelaskan ya. Hidupkan dan ya. Ini dalam kondisi stasioner teman-teman, atau langsam di antara 10 sama 11 volt ya, di antara itu. Sekarang kita gas sedikit teman-teman, di kurang lebih di antara 4000 rpm ya teman-teman. Ya. Jadi di 4000 rpm teman-teman, maksimal itu 14 volt di 4000 rpm ya. 14 volt. Tapi ini di 4000 rpm teman-teman lebih ya, sampai 14,40-an. Kita gas lebih atas lagi teman-teman.
Nah, ini sudah 15 volt. Jadi teman-teman, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pengisian di sini terlalu berlebih ya. Karena tadi di atas 4000 rpm biasanya itu maksimal 14 volt ya teman-teman. Itu maksimal. Kadang 13,80-an. Itu maksimal yang sering kita temukan untuk di pengisiannya. Tapi ini sampai 15 volt, bahkan mau ke angka 16 volt teman-teman. Jadi yang bermasalah di sini itu bisa kita simpulkan adalah kiprok ya teman-teman. Di kiprok ini ibarat timba air ya teman-teman. Kalau di bak mandi, dan aki ini adalah bak mandinya ya teman-teman. Jadi kiprok ini adalah timba. Jadi kalau timbanya terlalu berlebih teman-teman, artinya timbanya terlalu besar, otomatis air di bak mandi itu akan terbuang ya, akan sia-sia. Nah, begitu juga di aki ya, itu bisa menyebabkan aki soak teman-teman, atau aki rusak. Gara-gara ada dua itu sih. Pertama itu pengisian berlebih ataupun pengisian yang tidak maksimal atau tidak bisa mengisi ya, terlalu sedikit ya. Jadi dua faktor itu bisa menyebabkan aki rusak ya teman-teman. Oke, jadi di sini solusinya tidak ada lain ya, harus diganti teman-teman. Tapi harus ganti dengan yang original ya. Oke teman-teman, kalau gitu kita ambilkan dulu kiprok yang original. Oke teman-teman, jadi di sini ya kiproknya sudah saya buka ya, kiprok atau regulator sudah saya buka. Dan ini teman-teman untuk kiprok yang baru, kita buktikan sekarang, kita tes ya. Sekarang kita tes berapa volt pengisiannya. Dangkar, testing Dan. Hidupin lagi. Oke teman-teman, sekarang kita tes ya. Di sini yang akinya belum kita hidupkan, ini 10 volt teman-teman. Coba Dan, kasih hidupin dulu Dan. Ya, kasih hidup. Ya. Nah teman-teman, setelah kunci kontak dihidupkan, langsung ke 1,58 volt ya teman-teman. Ini indikator bahwa aki rusak atau aki soak ya. Penyebabnya teman-teman tentu karena pengisian yang berlebih ya, yang kemarin. Oke, sekarang tes Dan. Tes hidupin Dan dulu sebentar. Ya. Sini teman-teman bisa lihat. Dalam kondisi stasioner itu 11, sekian volt. Saya gas sedikit ya teman-teman. Ini di antara 4000 rpm, 12 volt. Ya, gas lebih keras lagi teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di saat gas tinggi pun ya, pengisiannya tidak terlalu berlebih teman-teman. Itu artinya kiprok itu penunjang ya, atau penyebab utama, bisa menjadi penyebab utama aki kita soak ataupun rusak ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu ya, di 4000 rpm ataupun di atas itu aki tidak boleh di atas 15 volt ya teman-teman untuk pengisiannya. Jadi ini di sini kita simpulkan teman-teman, yang bermasalah sekarang adalah aki ya, artinya aki ini adalah akibat. Jadi yang tadinya penyebabnya adalah kiprok yang rusak atau kiprok yang pengisian berlebih pada kiprok. Ini sudah kita ganti. Sekarang kiprok sudah oke, tapi aki juga minta diganti karena memang sudah rusak ya, diakibatkan oleh kiprok yang terlalu berlebih tadi itu. Oke teman-teman, motor sudah, solusi untuk pengisian sudah selesai teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe tentu tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya teman-teman ya,
biar bisa terhubung dengan video-video kami yang lainnya. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.